dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus anak didik kami kelas 7. Semoga kalian sehat dan tetap semangat walau belajar daring. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, maka mari persiapkan diri untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Silahkan. Selesai. Anak didik kami, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS bab 1 tentang manusia, tempat tinggal, dan lingkungan, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita mulai. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Apa-apa sajakah batas ruang? Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, melainkan lapisan atmosfer yang mempengaruhi permukaan bumi. Mengapa? Karena atmosfer akan sangat mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Jika demikian, bagaimana dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah berbagai aktivitas timbal balik yang dilakukan beberapa ruang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Anak didik kami, interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Maka, anak didik kami, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti apakah bentuk konkret dari interaksi antar ruang? Contoh, interaksi antar ruang misalnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya, sehingga kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk,
1. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia yang disebut mobilitas penduduk. 2. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi yang disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Anak didik yang kami sayangi, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. Hal ini terjadi apabila terdapat wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau yang disebut surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli, sehingga kedua wilayah menjadi saling melengkapi yang disebut dengan istilah komplementer. 2. Kesempatan antara. Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya yang memperoleh produk tersebut. 3. Kemudahan transfer. Pengangkutan barang untuk memindahkan suatu komoditas ke daerah lain tentu memerlukan biaya. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Sekian mata pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih.